Untuk rekamannya, nanti teman-teman bisa akses, bisa lihat kembali di channel YouTube Pejuang Apotekar ya. Oke, jadi ini direcord oleh tim kita. Mungkin kita udah bisa mulai belum ya? Saya lihat waktu dulu ya. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Karena kalau di jam ini, wah gelapnya. Sepertinya semua lokasi di Indonesia udah malam ya. Mungkin kalau teman-teman yang di daerah WIT ya, WIT itu udah malam banget ya. Karena 2 jam dari WIB. Oke, selamat malam, selamat bergabung di free class, kelas gratis Pejuang Apotekar. Di sini teman-teman akan belajar dengan saya. Kita bakalan belajar bareng-bareng sebagai farmasis. Gimana ya caranya untuk mengingat obat dan bagaimana caranya untuk menempatkan obat ini tuh untuk pasien yang seperti apa gitu. Misalnya pasien hipertensi. Kalau pasien hipertensinya ada diabetes, ada misalnya gangguan ginjal kronis. Nah, itu obat first-line terapinya apa ya? Gitu. Karena kan obat itu banyak ya golongannya dengan indikasi yang sama seperti itu. Jadi hari ini, pada malam hari ini khususnya kita akan belajar bagaimana menempatkan pilihan terapi dengan kondisi pasien. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk topik utama pada malam hari ini adalah terkait antihipertensi. Kalau misalnya nanti sinyalnya putus-putus, teman-teman boleh bantu tulis di kolom chat. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, juga boleh tulis di kolom chat. Dan pada malam hari ini, kakak tutor yang bakalan bareng-bareng belajar bersama teman-teman adalah Apotekar Novi. Saya adalah salah satu tutor di kelas masuknya apoteker, pejuang apoteker. Jadi ini platform khusus untuk masuk apoteker. Yang pastinya materi-materi ini teman-teman akan sangat berguna juga ya untuk teman-teman nanti ketika menjalani perkuliahan apoteker, bahkan untuk bekal mengikuti ujian kompetensi apoteker. Seperti itu. Dan em, sedikit perkenalan mungkin ya, saya adalah alumni angkatan 93 dari Universitas Indonesia untuk apotekernya, profesinya. Seperti itu. Salam kenal semuanya. Semoga semua teman-teman boleh one shoot ya masuk apotekar di perguruan tinggi yang teman-teman impikan, yang teman-teman harapkan. Thank you. Ya, kita bakalan mulai. Saya izin off kamera karena memang saya menggunakan satu device. Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar bagaimana membuat konsep mind mappingnya, kita kenalan dulu dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hipertensi, gitu ya. Jadi sistem belajarnya itu, teman-teman, bagaimana sih kita bisa membuat mind mapping untuk terapi, farmakologi, farmasi klinis, farmakoterapi, itu kan satu rumpun bidang keilmuan ya. Nah, jadi kita harus mulai dulu, teman-teman. Ini slide saya udah berpindah belum ya? Bentar, saya lihat dulu. Hmm, oke, sudah berpindah. Masih di slide pertama. Jadi, kita buat dulu hal pertama gitu ya, to the list-nya adalah chat. Pertama, kita tetapkan dulu, teman-teman. Topiknya apa ya, gitu. Tetapkan topik. Udah kita tetapkan topik, nah kita cari tahu
gitu, cari tahu terkait topik tersebut. Misal hipertensi, berarti hipertensi itu berkaitan dengan tekanan darah. Tekanan darah yang tidak normal ya, dimana kita tahu tekanan darah yang normal itu adalah kurang dari 130. Ini kan kita topiknya pada malam hari ini adalah hipertensi. Nah, hipertensi itu apa? Hipertensi itu berhubungan dengan tekanan darah gitu. Ya, jadi tekanan darah. Nah, tekanan darah yang seperti apa yang dikatakan tinggi? Nah, yang dikatakan tinggi itu adalah ketika dia udah diangkat tekanan darah sistoliknya 130 sampai 139 per tekanan darah diastoliknya adalah 85 sampai 89 gitu. Jadi kalau yang normal itu berapa sih Kak? Kalau yang normal itu teman-teman kurang dari 130 per 85. Kan selama ini kita kenalnya 120 per 80 kayak gitu kan? Nah, kalau di literatur terbaru itu normal kurang dari 130 per 85. Nah, hipertensi ini juga sebenarnya kalau kita baca secara detail, target tekanan darah normal itu, teman-teman, diikuti usia dan juga komorbid gitu. Misalnya, hipertensi plus diabetes dengan hipertensi plus penyakit gagal ginjal kronis, itu nanti beda tuh target tekanan darahnya jika pasiennya punya riwayat hipertensi. Oke? Nah, jadi setelah kita tetapkan topik, kita cari tahu ini topiknya apa. Oh, hipertensi berhubungan dengan tekanan darah. Dan nanti teman-teman obat-obatnya akan berhubungan. Berhubungannya itu adalah bagaimana nih obatnya bisa menurunkan tekanan darah gitu. Jadi yang ketiga adalah kita cari tahu obatnya gitu berdasarkan penggolongannya. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah itu adalah kita tetapkan atau kita tulis rangkumannya. Jadi sebelum tulis rangkumannya, kita cari tahu dulu algoritma terapinya. Baru deh kita bisa buat yang namanya mind mapping. Namanya juga mind mapping ya. Jadi bagaimana kerangka konsep kita memappingkan, kita memetakan si materi yang udah kita terima gitu, yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita analisa dan kita sudah pahami. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi udah kita tetapkan nih topiknya pada malam hari ini, hipertensi. Kita udah cari tahu terkait hipertensi itu apa, berhubungan dengan tekanan darah. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan obatnya. Jadi obatnya ini nanti akan berhubungan bagaimana caranya untuk menurunkan yang namanya tekanan darah gitu. Nah, kalau ini adalah regimen terapi. Ini masuknya ke topik algoritma. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini, misal hipertensi ini plus komorbid ya, penyakit penyerta. Jadi ada hipertensi plus misalnya gagal jantung, post impact miokard. Nah, treatmentnya apa? Golongan ACI. Ini golongan obat, teman-teman. Gitu. Nah, kalau kita tidak kenal obatnya kan kita bingung. Golongan ACI, apa ya itu? Nah, makanya kita harus tahu dulu obat-obatnya supaya kita mudah untuk mengingatnya. Jadi kita masuk nih ke penggolongan obatnya. Nah, jadi teman-teman, untuk obat-obat yang menurunkan tekanan darah, itu ada beberapa golongan. Ya, yang pertama, golongan beta blocker. Golongan beta blocker ini adalah obat-obat yang memblok, yang menghambat reseptor beta 1. Jadi, di sini teman-teman, obatnya yang akhirannya adalah ol. Oke, ya good ya. Yang akhirannya ol. Ya, itu adalah beta blocker. Good. Jadi untuk mengingatnya seperti itu. Beta blocker, berarti block all ya. Metoprolol, atenolol, nebivolol, bisoprolol. Dan ingat teman-teman, ini kan ada beta satu dan ada beta 2. Jadi kenapa sih kita harus tahu ada yang bekerja spesifik di beta satu dan bekerja spesifik di beta 2? Coba ada yang tahu nggak? Mungkin yang udah pernah ikut kelas pejuang paham nih. Kalau beta satu teman-teman,
kira-kira aman tidak untuk diberikan ke pasien hipertensi plus asma? Coba, kira-kira aman tidak? Aman. Ya, good ya, aman. Kenapa? Karena beta satu itu obatnya dia spesifik bekerja pada jantung. Oke, misoprostol enggak ya? Bukan. Akhirannya olol ya, olol, olol. Bentar, bentar. Oke, ya aman gitu. Kenapa aman? Gini, ingat ya teman-teman ya, reseptor beta itu ada di jantung dan ada di saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan kita, bayangkan paru-paru gitu. Di mana paru-paru itu dia punya percabangan dua. Berarti di sini yang paling banyak adalah reseptor beta 2. Nah, di jantung reseptor beta satu. Karena kita punya satu jantung gitu. Jadi kalau pasien yang punya riwayat asma, hipertensi, plus asma, itu kita kasih yang dia selektif di beta satu. Ada siapa aja ini? Manbabe. Oke. Manbabe itu ada metoprolol, atenolol, nebivolol, bisoprolol, acebutolol, betaxolol, dan esmolol. Jadi cara mengingatnya, beta satu selektif itu adalah manbabe. Metoprolol, atenolol, nebivolol, bisoprolol, acebutolol, betaxolol, dan esmolol. Gitu. Nah, selebihnya ini yang dia non selektif. Artinya apa? Artinya obat-obat ini juga bekerja pada reseptor beta 2 gitu. Sehingga kalau misalnya pasien hipertensi plus asma, nah itu jangan kita kasih yang beta 2 blocker ya. Kenapa? Karena nanti bisa ini ya, asmanya bisa memicu asma gitu, memicu gangguan pada pernapasan. Karena kan kalau obat asma kan dia agonis ya, justru dia merelaksasi si reseptor itu. Jadi kalau beta 2 agonis itu kan dia merelaksasi ya, agar jalan napasnya itu lebih lega gitu. Kalau ini kan diblok. Oke, jadi sederhananya ingat aja kalau hipertensi plus asma atau gangguan pernapasan, berilah yang beta satu selektif yang non-wajib. Metoprolol, atenolol, nebivolol, bisoprolol, acebutolol, betaxolol, dan esmolol. Seperti itu. Karena di soal biasanya dia spesifik. Hipertensi, terus punya riwayat asma. Nah, biasanya soalnya panjang-panjang kan, teman-teman. Nanti kita belajar bagaimana cara baca soal yang cepat dan bisa memilih jawaban yang tepat. Seperti itu. Oke. Lalu yang kedua adalah golongan CCB. CCB itu apa? Channel Calcium Blocker. Ya, jadi ingat aja. Channel itu bayangkan seperti sumur. Ya, sumur. Nah, jadi channel itu adalah em, gerbang gitu ya, saluran. Jadi saluran masuknya ion-ion kalsium gitu ya. Jadi ion kalsium ini kan diperlukan untuk kontraksi. Nah ini diblok. Jadi nggak bisa nih si kalsiumnya masuk ke dalam saluran tersebut, ke dalam sumur tersebut, gitulah ibaratnya ditutup sumurnya. Pakai obat-obatan ini yang akhirannya dipin, dipin, dipin. Di sini memang ada yang diltiazem dan verapamil ya. Jadi diltiazem dan verapamil ini kita sebutnya kalau dibaca lebih detail yang non dihidropiridin. Jadi ini tuh dia kurang efektif untuk menurunkan tekanan darah.
dan tetapi dia lebih efektif nih untuk gangguan-gangguan pada jantung. Oke. Nah, jadi untuk mengingatnya golongan CCB itu yang akhirannya dipin. Itu kalau udah baca, oh amlodipin, felodipin, oh ya ini golongan CCB. Seperti itu. Terus ada ARB. ARB itu adalah golongan panjangannya angiotensin reseptor blocker. Ya, jadi angiotensin reseptor blocker yang akhirannya sartan, 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 sartan. Kandesartan, irdesartan. Oke, good ya. Losartan, seperti itu. Oke, terus ada AC inhibitor. AC inhibitor inilah yang golongan ACI ya, teman-teman ya, yang menghambat si enzim angiotensin converting enzim. Jadi enzim ini nanti akan mengubah angiotensin satu menjadi angiotensin 2. Di mana angiotensin 2 inilah nantinya ya yang menimbulkan vasokonstriksi seperti itu. Yang akhirannya pril, pril, pril. Oke. Jadi, hafalkan dulu golongan obatnya beserta turunan-turunan obatnya. Terus ada inhibitor alfa satu. Kalau ini biasanya diberikan untuk pasien hipertensi plus BPH ya, pembesaran kelenjar prostat. Benign prostat hiperplaksia. Contohnya adalah doxojosin yang akhirannya josin-josin. Gitu, teman-teman. Jadi, harus kenal dulu nih golongan obatnya beserta turunannya. Kalau udah tahu, baru kita lihat algoritma terapinya. Oke, nah, coba kita lihat sekarang algoritma terapinya. Jadi untuk algoritma terapi hipertensi ini sendiri, teman-teman, soal itu jarang sekali menanyakan obat hipertensi. Nah, hipertensi saja nih penyakitnya. Biasanya ada penyakit penyerta. Misalnya ada diabetes lah, atau misalnya pasiennya gangguan ginjal. Nanti ada clue-nya tuh. Di urin terdapat protein. Kayak gitu. Nah, itu biasanya clue-clue pasiennya diindikasikan mengalami yang namanya gangguan ginjal. Oke? Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman ini pedoman dari GNC. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, hampir seluruhnya nih teman-teman, gangguan gagal jantung, post impact miokard, CAD, terus diabetes, CKD ini yang gagal ginjal, terus recurrent stroke prevention. Nah, itu first terapi lainnya adalah, first line terapinya adalah golongan ACI. Gitu. Jadi udah bisa kita ambil benang merahnya gitu ya, menyederhanakannya. Hipertensi plus penyakit komorbid lainnya golongan ACI pas lain terapinya. Kecuali nanti ibu hamil ya. Di sini kan ibu hamil udah nanti ada literatur khususnya gitu teman-teman. Jadi oh golongan ACI kita udah tahu. Golongan ACI itu berarti yang turunan pril-pril gitu ya, kaprofil, ramipril misalnya. Terus Kak, kalau yang ada garing seperti ini kan buat galau ya. Aduh, ada garing nih, garis miring. Kalau garing itu kan menandakan atau gitu kan. Jadi kita pilih siapa, ACI atau ARB. Sedangkan di opsi itu kan jarang ya ada atau ya. Nah, jadi teman-teman, kita utamakan adalah golongan apa dulu? Boleh jawab nih, golongan apa dulu? ACI dulu atau ARB dulu? ACI. Ya, good ya, ACI dulu. Ya, betul. Kita utamakan tetap golongan ACI dulu. Nah, lalu kapan ARB-nya? Halal. Masih ingat? Kapan kita kasih ARB kalau ada clue apa nih kira-kira? Di opsi tidak ada golongan ACI. Nah, itu bisa kita berikan golongan ARB. Selain itu, yuk, jadi terjadi efek samping.
efek samping dari golongan ACI, yaitu batuk kering. Good ya. Ada yang tahu kenapa tuh terjadi efek samping batuk kering? Penggunaan golongan ACI dalam jangka waktu yang panjang. Senyawa apa yang menumpuk, teman-teman? Betul. Radikinin. Good. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti di opsi kita langsung cari nih, mana nih golongan ACI? Nggak ada, berarti kita switch ke ARB. Seperti itu ya. Jadi, nah di sini kan ada ya plus. Plus itu kan artinya dikombinasi ya, teman-teman. Maaf ya, ini saya memang lagi bahas. Oke. Nah, jadi plus beta blocker plus diuretik. Nah, plus diuretik itu diuretik golongan apa? Golongan Kiajin. Ya, golongan tiazid. Siapa? Adalah hidroklortiazid. Gitu. Jadi di sini plus diuretik. Diuretik itu kan ada golongannya lagi ya. Ada golongan tiazid, golongan diuretik kuat misalnya furosemid. Nah, ini diuretik yang mana nih yang dimaksud di sini? Diuretik golongan tiazid. Contohnya hidroklortiazid. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini kalau hipertensi plus komorbid. Ya, komorbid itu ada penyakit penyertanya. Nah, kalau hipertensi aja gimana, Kak? Sama ya. Jadi kalau hipertensi aja pun, first line terapinya adalah golongan ACI. Ya, untuk usia di bawah 60 tahun. Kalau usianya lebih dari 60 tahun adalah golongan CCB. Ini secara konsep ya, teman-teman ya. Tapi ada pertanyaan, Kak, tapi di tempat aku praktek nggak kayak gitu, Kak. Gitu-gitu misalnya. Ya, memang teman-teman, saya pun berpraktek, em, kita menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan banyak pertimbangan seperti itu ya. Tapi kalau kita sedang menjawab soal, kita sesuaikan dengan pedoman literatur. Oke, karena kalau misalnya kita sesuaikan dengan tempat kita di mana praktek, mungkin bisa beda-beda. Tapi misalnya beda-beda pun nggak yang terlalu jauh gitu ya pada umumnya. Karena saya juga sering komunikasi dengan teman-teman tim klinis lainnya tuh nggak beda-beda jauh kok kayak gitu ya. Jadi gimana nih benang merahnya? Kita sesuaikan dengan literatur. Literatur pun kan banyak ya kalau farmakoterapi ya. Nah, kita cari yang paling update dan usahain yang dari Indonesia dulu. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Kak, kenapa beda gitu ya? Jadi kalau misalnya saya baca-baca lagi memang golongan CCB ini dia lebih aktif, lebih efektif untuk menurunkan tekanan darah untuk pasien-pasien lansia. Jadi dia berdasarkan studi literatur ya. Ini tuh. Seperti itu. Oke, jadi kita udah dapat benang merahnya ya, teman-teman ya. Nah, khusus untuk pasien ibu hamil, kita justru hindari golongan HCI atau ARB ya. Nah, kita berikan lini pertamanya itu adalah metildopa, labetalol, dan CCB. Oke, boleh tulis di kolom chat. Kalau ada pasien ibu hamil, terus hipertensi, keluar nih di opsi jawaban. Ada metildopa, ada labetalol, dan ada nifedipin. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Tiga-tiganya keluar di opsi. Ada metildopa, labetalol, dan nifedipin. Pasien ibu hamil plus hipertensi. Coba, boleh tulis nih teman-teman. Teman-teman yang udah ikut kelas pejuang, saya rasa nggak mungkin salah ya. Ada metildopa, labetalol, dan CCB. Coba lihat grade keamanan obatnya. Ayo ingat lagi teman-teman. Di bervariasi nih ya. Perselannya nifedipin, Kak. Terus apa? Ada labetalol, metildopa. Coba lihat. Dari grade keamanan obatnya. Karena kan kalau ibu hamil kita lihat kan dari kategori keamanan obatnya. Coba. Saya mau lihat. Oke, udah banyak seragam nih metildopa. Gimana, gimana?
Oke, untuk teman-teman yang jawab oke, good ya. Udah lengkap banget. Ada Dea, ada Falaisa, metildopa kategori atau grade-nya adalah B, good. Bentar, ini kenapa ketutup ya? Oke, apa sih Kak? Ini tuh ada lambang B, ada lambang C, ada lambang C. Nah, itu tuh adalah level atau tingkat bukti ya dari grade obat untuk khusus hipertensi ini pada ibu hamil. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nih di panduan tata laksana ini. Ini lumayan update ya, tahun 2021 gitu. Jadi yang paling tinggi itu yang mana? Level, kalau kita lihat ada level A, B, C. Mana teman-teman yang paling tinggi level kategori obatnya? Level A, B, atau C? Boleh tulis di kolom chat. Oke, masih seragam. Oke, good. Level A, yang paling tinggi gitu ya. Kenapa kita bisa lihat di sini? Berdasarkan dari beberapa penelitian klinis acak berganda atau meta-analisis. Gitu. Jadi level tingkat pembuktian itu dia ada grade-nya teman-teman. Kalau dulu nih ada materinya dibahas sama Kak Anissa ya kalau nggak salah ya. Jadi ada A, B, dan C gitu. Oke, lalu selanjutnya adalah level B. Dan selanjutnya adalah level C gitu. Jadi kalau misalnya ada pilihan terapi obat yang masuk kategori B, itu yang kita utamakan dulu gitu. Dia lebih bisa dibilang lebih aman lah gitu ibaratnya. Berdasarkan tingkat pembuktiannya gitu, berdasarkan penelitiannya. Oke. Makanya kalau misalnya ada kasus hipertensi plus ibu hamil, ada metildopa, ada labetalol, ada nifedipin, itulah kenapa kita pilih yang metildopa karena dia masuk kategori B. Seperti itu. Oke, jadi sekarang udah seragam ya metildopa. Nah, sekarang udah tahu nih kita em, tata laksana terapinya. Nah, selanjutnya, nah ini cara kita buat obatnya. Sorry, cara kita buat mind mappingnya. Ya, cara kita buat mind mappingnya, teman-teman di sini ada tambahan ya emergensi. Hipertensi, kita tulis dulu topik besarnya, hipertensi. Selanjutnya, kita masukkan ke pemilihan terapi. Nah, kalau pasien gagal jantung, apa nih golongan obatnya? Jadi cara mengingatnya itu, teman-teman, adalah kita tuliskan golongan obatnya. Tapi kalau misalnya obatnya spesifik, seperti yang tadi kasus hipertensi plus hamil kan dia udah spesifik ya, metildopa, nifedipin, labetalol. Nah, itu kita tulis obatnya spesifik. Tapi kalau misalnya dia golongan, kita tulis golongannya gitu, biar lebih mudah. Itulah kenapa kita harus tahu dulu golongan-golongan obat beserta turunan-turunannya. Nah, jadi udah kita tulis nih gagal jantung ACI atau ARB gitu. Diabetes, ACI atau ARB, CAD, ACI, penyakit ginjal kronis, ACI atau ARB. Ini adalah first line terapinya. Dan biasanya soal-soal itu ya first line terapi sih yang ditanyakan pada umumnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kondisi khusus. Biasanya kondisi khusus itu hamil, teman-teman. Jadi, cara mencarinya adalah untuk terapi-terapi ini, pasien yang tidak hamil dengan pasien yang hamil itu biasanya berbeda terapinya, gitu ya. Kecuali di kasus asma itu sama regimen terapinya. Oke. Di kasus HIV/AIDS juga sama. Itu biasanya kita seru tuh ya kalau bahas HIV/AIDS. Kok literatur ini gini, literatur ini gini. Nanti kita samakan persepsi di kelas. Oke. Nah, jadi kalau hamil ada siapa? Metildopa. Ini kita kasih bintang karena dia yang kategori B tadi diutamakan lah ibaratnya. Terus ada nifedipin dan labetalol. Terus tambahin lagi, biasanya kalau kita baca literatur tuh nanti bakalan ada kok muncul-muncul yang spesifik-spesifik. Misalnya antihipertensi preeklamsia. Jadi preeklamsia ini teman-teman ketika tekanan dari ibu hamilnya itu naik drastis tinggi ya, itu bisa di 160/110 bahkan kalau kasus berat gitu ya. Jadi obatnya apa?
nifedipin atau hidralazin atau labetalol. Untuk pencegahannya supaya nggak kejang, profilaksis eklamsinya, kita bisa kasih magnesium sulfat gitu. Oke, biasanya kalau kita baca nanti di literatur ini akan ada. Jadi tambahin lagi. Gitu cara buatnya, buat regimen terapi yang utama, terus kira-kira apa nih eh, yang kemungkinan-kemungkinan juga muncul sakitnya gitu ya di kasus hamil, ASI misalnya. Terus kalau hipertensi emergensi, obatnya apa? Ada nicardipin, nitroglycerin, clonidin, diltiazem. Gitu. Jadi dari topik besar kita pecah lagi ya kondisi yang hamil dengan yang tidak hamil plus penyakit lainnya dan juga kondisi emergensi. Misalnya gitu. Biasanya ketiga poin ini yang kita cari yang utama, teman-teman. Yes. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Siap ini apa ya? Oh, selesai ini kita masuk ke kuisis, teman-teman. Udah siap ya, kuisis ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom chat ya. Saya buka dulu kuisisnya. Oke, teman-teman boleh join nih kuisisnya. Kita belajar, kita mengaplikasikan yang udah kita bahas. Eh, Sebentar saya bagikan dulu. Oke, silahkan klik linknya, terus masukkan kode kuisnya. Oke, teman. Kalau mau pakai QR juga bisa ya, sebentar. Gini. Oke, teman-teman bisa scan QR-nya, masukin kuis kodenya. Oke, let's go. Kita mulai ya kuisnya. Selamat mengerjakan dan semoga semuanya nilainya bagus. Lanjut ya, ada apa? Nah, coba teman-teman. Kalau ngerjain soal klinis itu, baca dulu apa sih pertanyaannya. Itu biasanya ada di akhir narasi soal. Sebentar, ini ya kenapa macet. Rekomendasi obat untuk mengontrol tekanan darah pasien. Berarti ini obat-obat antihipertensi gitu ya. Dari opsi A sampai E, iya benar, ini semua bisa untuk menurunkan tekanan darah pasien hipertensi. Tapi kita harus cari ini penyakit penyertanya apa ya? DM teman-teman, diabetes mellitus. Nah, coba kita lihat. Nah, untuk pasien hipertensi plus diabetes mellitus, itu ACI atau golongan ARB gitu. Itu dulu yang kita utamakan. Kita lihat di sini. Ada tidak golongan ACI, teman-teman, di opsi jawabannya? Kurang cepat aja, Kak. Oke, oke, karena mungkin belum terbiasa ya. Ada di opsi B. Good. Ramipril. Ya, itulah kenapa jawabannya adalah yang B. Ramipril. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti semakin sering latihan, makin jago, teman-teman. Nanti bisa lihat variasi soalnya di mana? Di buku Pejuang Apoteker pastinya. Beli yang ori ya.
biar nanti bisa masuk di grup diskusi. Jadi kalau ada misalnya nih, loh di literatur yang aku baca tuh ini seharusnya oh jawabannya. Kenapa ya di bukunya misalnya berbeda? Nah, teman-teman bisa tuh em, tanya di grup diskusi itu ya. Sangat kita rekomendasikan di grup ya, teman-teman ya. Karena kalau pribadi em, tenggelam itu salah satunya. Terus memang kalau di grup biar semuanya bisa belajar bareng gitu ya. Oke, untuk join ke aku udah beli, tapi aku belum join grupnya. Teman-teman bisa buka link di bio IG kita, nanti ada di situ. Join grup khusus buku. Nah, teman-teman klik aja itu. Jadi kalau ada mau diskusi terkait bukunya, langsung dari grup. Jangan malu-malu ya, kita semua belajar di sini. Semua bisa salah dan semua juga bisa berproses ya untuk benar gitu, untuk tahu yang mana yang paling tepat gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini jawabannya adalah Ramipril. Good, golongan UCI. Gitu. Kenapa? Karena hipertensi plus DM, teman-teman. Gitu langsung langsung kita simpan di lubuk hati kita yang paling dalam gitu ya. Hipertensi plus penyakit komorbid lainnya adalah golongan ACI, kecuali bumil ya. Kalau bumil kan kondisi khusus, ya kan? Kondisi khusus, maka itu adalah metildopa, labetalol, dan uh, dipedipin. Oke, soal berikutnya. Apakah obat yang dimaksud, obat apa gitu ya? Dokter, oh dikontraindikasikan ya. Nah, ini sepertinya ininya yang salah. Oke, oke, oke. Dokter berdiskusi dengan apoteker terkait obat antihipertensi, di mana ada obat yang, oke, ini kurang tepat ya. Ini yang ditanyakan adalah obat apa yang dimaksud itu adalah obat antihipertensi untuk pasien ya yang mengalami yang namanya komplikasi diabetes. Bukan dikontraindikasikan ya, teman-teman ya. Oke, ini tadi karena saya copy paste, mungkin ada soal yang sebelumnya saya lupa hapus. Oke, jadi kalau misalnya ini teman-teman kira-kira apa jawabannya? Ini sama sih ya, hipertensi plus DM. Ya, golongan ACI juga ya, kaprofil seperti itu. Oke, golongan ACI. Nah, kalau ini teman-teman, ini ada berapa soal ya? Oh, sama semua ini. Nah, kalau ini sama ya, antihipertensi plus DM. Nah, tapi di sini di opsi tidak ada golongan ACI. Berarti kita kasih golongan apa, teman-teman? Boleh tulis di kolom chat, golongan apa yang kita kasih? Good, ARB, angiotensin reseptor blocker. Sehingga jawabannya apa, teman-teman? Betul, valsartan. Good. Oke. Ya, betul ya. Gitu caranya. Nah, jadi teman-teman yang belum join, boleh banget join di kelas November ya. Kita masih buka pendaftaran. Di kelas November ini kita pertemuannya lebih banyak, teman-teman. Kita ada 12 kali pertemuan. Nah, ini adalah jadwal terupdate-nya untuk kelas November. Kita tunggu ya untuk teman-teman yang mau join di kelas November. Untuk topik-topiknya saya rasa sangat cukup ini ya, kompleks ya. Sangat banyak ya, teman-teman ya. Untuk topik-topiknya hampir semua topik kita bahas untuk satu batch ya. Yang pastinya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua mempersiapkan diri masuk apoteker, bahkan nanti untuk ujian kompetensi seperti itu. Oke, Kak, untuk kelas Desember, ada nggak Kak kelas Desember? Karena kelas Desember itu udah banyak waktu libur ya, kita belum tahu. Rencana sih ada, tapi jumlah kelasnya tidak terlalu banyak gitu rencananya kita. Mungkin ada sekitar eh, 5 kali pertemuan aja untuk live-nya. Kak, join grup WA buku gimana ya, Kak? Kamu boleh masuk ke akun Instagramnya Pejuang Apotekar. Di situ kan ada link ya, Bitly. Klik aja linknya, terus nanti ada di situ pilihan join grup buku. Klik aja. Pokoknya buka
Bitline-nya. Nah, di situ ada join grup buku, terus misalnya mau join kelas juga ada di Bitline tersebut ya, yang ada di link bio kita. Seperti itu, teman-teman. Oke? Kalau menurut saya ya, misal nih mau tes di bulan Januari, baik banget kalau kita persiapkan dari sekarang. Jadi semakin panjang waktu persiapan kita, maka kita akan semakin paham, semakin banyak yang kita pahami gitu ya. Karena saya pribadi pun, ketika saya mau persiapan ujian masuk apoteker, saya tuh udah persiapan jauh-jauh hari teman-teman. Bahkan ketika lagi semester-semester 7 gitu, udah mulai persiapan dicicil-cicil gitu ya, karena saya memang tipikal eh, orang yang sukanya tuh sedikit demi sedikit, jadi saya nggak stres gitu. Stres dalam arti yang eh ya nggak bisa dikategorikan stres juga ya, maksudnya nggak tertekan gitu, karena saya orangnya panic attack gitu ya. Jadi semakin dekat deadline-nya, kalau saya pribadi, saya tuh semakin pusing gitu, bukan semakin saya kerjakan, tapi saya berpikir, aduh kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa gitu-gitu. Jadi saya memang tipikal yang kasih space waktu yang cukup banyak supaya nantinya tuh lebih rileks, lebih percaya diri gitu ya. Mungkin teman-teman yang tesnya di Januari, join aja sekarang. Percayalah, sangat bermanfaat ya. Semakin dini, semakin cepat seperti itu. Yang seleksinya online, ada beberapa ya, kalau nggak salah ingat saya ada ISTM tuh masih online. Itu teman-teman bisa lihat di website masing-masing kampus ya. Seperti itu. STFI juga online ya. Saya tahu saya STFI itu online-nya wawancara sih. Setahu saya ya. Tapi kalau itunya CBT-nya saya agak-agak lupa. Oke, kalau misalnya untuk cara saya belajar, saya bagi ya. Itu tuh kalau nggak salah ada di buku bentar. Malam ini bisa kan Kak daftar kelasnya? Bisa. Bisa banget ya. Untuk teman-teman yang ingin daftar bisa banget. Kita kelas pertama itu di sharing wawancara ya. Besok di hari Jumat. Nanti ada file rekamannya juga. Kalau teman-teman yang berhalangan hadir, nanti bisa putar di file rekaman. Sebentar saya sharing cara saya belajar ya.
Teman-teman bentar ya, ini nggak tahu error sebentar ya. Saya keluar sebentar. Sebentar ya, kita stop dulu. Nanti join lagi ya teman-teman ya. Error, nggak tahu saya kenapa error. Bentar ya, kita keluar dulu terus join lagi dengan link yang sama.